Maka ulama mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya. Ungkapan melalui sikap itu lebih mengena daripada kata-kata. Ungkapan dengan sikap itu lebih mengena daripada kata-kata. Jadi kalau kita ingin dakwah panahan, ya contohkan. Namun di sini ada hal yang sering menjadi batu sandungan, ya. Dan saya tidak bisa pungkiri itu memang menjadi tantangan dakwah panahan, yaitu ada kelompok-kelompok, grup-grup tertentu lalu fanatik dengan kelompok. Nah, ini menjadi contoh yang tidak baik untuk generasi ke depan. Memanah itu untuk Islam, bukan untuk kelompok atau individu tertentu. You pasti mati, kelompokmu pasti bubar. Tapi Islam, yuklah, ya, Islam itu akan terus menang. Jadi kalau kita itu memang menganggap panahan ini sunnah, memanahlah demi berkhidmat dengan Islam. Berarti kita melihat saudara muslim, ya kita saudara semua. Tapi kalau kita sudah dipetak-petak dengan kelompok-kelompok tertentu, itu rasanya satu hobi, tapi rasanya beda agama. Bahaya itu. Itu kelompok itu, padahal syahadatnya sama. Maka orang itu kalau berangkat dari tujuan berkhidmat dengan agama, menyenangkan hati Rasulullah, maka perbedaan itu akan hilang. Sudut pandang ini beda itu hilang. Coba lihat ini kipas. Itu kipas yang sangat bergerak, yang ini enggak. Itu. Coba perhatikan yang bergerak ini, balik-baliknya. Ada yang menghadapkan sana, kanan, kiri. Jadi kita bisa yang ini agak hitam, ini bisa dibedakan. Tapi kalau dia sudah berputar, coba bedakan. Mana yang tadi? Bisa dibedakan lagi. Kalau kita bergerak dalam dakwah tujuannya sama, maka perbedaan akan tertutup. Tidak bahas lagi itu. Coba andai kata kita pentingkan sama-sama sholat subuh, kunut jadi pembahasan. You mau kunut, silakan. Mana yang benar? Yang kunut atau tidak kunut? Mana yang salah itu? Yang salah yang tidak sholat subuh, titik. Beres. Kalau memang yang dipentingkan itu yang substansinya, bukan yang furuk-furuknya, cabang-cabangnya. Paham ya? Lah kita itu kadang ada penyekat dalam dakwah karena kelompok-kelompok itu. Wah, itu mau orang sana, bukan orang kita. Maka Imam Al-Ghazali beliau mengatakan al-muta'assib a'ma min al-umyan. Orang fanatik itu lebih buta daripada orang buta. Dia nggak mau menerima kebenaran kecuali versi dirinya saja. Pokoknya kalau nggak golongan kita nggak, memang Rasulullah cuma punya kamu. Lah kalau ada sunnah Rasulullah datang dari mereka, nggak ada di kamu, kau terima? Berhubung karena bukan kelompok terus enggak? Ya boleh tuh. Ini orang baik, terhijab hati. Jangan. Kita dipersatukan dalam dakwah kebaikan apapun itu karena kita ingin menyenangkan hati Rasulullah SAW, ingin berkhidmat dengan sunnahnya. Kalau kita berangkat dari kekasih yang sama, maka perbedaan kita itu tidak terlihat karena kekasih kita sama Rasulullah. Titik. Gimana? Mudah kan? Mudah kalau itu sudut pandang. Tapi kalau baju kita beda, logo kita beda, visi tidak ada. Malaikat mungkar nakir tidak tanya organisasi di dalam kubur. Ditanya atau tidak? Tidak, yang ditanya itu man nabi, siapa nabimu? Itu tanya ini. Selama kekasih kita sama itu Rasulullah, perbedaan itu tidak akan tampak. Orang yang suka membeda, mengkotak-kotakkan umat itu mempersulit jalan dakwah. Ini jalan pilih-pilih. Ada janda, ada janda. Saya sama guru saya, Habib Ismail.
Ada janda muda, niatnya saya tolong. Janda muda, dia cantik, ini ada tolong. Janda, iya, dia punya keluhan apa begini. Kata guru saya, ada nenek di situ. Dia bilang, Beb, itu juga janda. Allah, lemas saya. Kalau memang tujuan menolong, mestinya janda yang ini sama yang sana sama. Kenapa yang ini saja? Saya mengaku, ya, betul. Ternyata di situ hawa nafsu kita harus akui itu. Katanya sunnah. Hak siapa sunnah ini? Hak umat. Kenapa dipecah-pecah? Semua punya hak. Kita sampaikan. Bukan dipilih-pilih, dipilah-pilah. Memangnya kau yang punya itu sunnah? Seperti itu. Itu salah satu metodenya apa? Ini satu pertanyaan. Ini satu kertas 3 pertanyaan. Apakah meninggalkan memanah karena kesibukan kerja dikatakan maksiat? Tidak. Dalam sebuah hadis, man taraka ramya ba'da ma'alimahu faqad asyrak. Nabi mengatakan barang siapa yang berhenti memanah setelah mempelajarinya, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Pertanyaannya, apakah kalau orang punya uzur tertentu karena kerja dan lain sebagainya dikatakan berhenti memanah? Tidak. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, man taraka ramya ba'da ma'alimahu i'radan anhu fa innahu ni'matun sulibaha. Barang siapa yang berhenti memanah setelah mempelajarinya i'radan anhu, karena membenci, menolak, mana itu enggak praktis. Nah, saya berhenti kenapa? Mahal. Ini baik. Makanya kalau selama masih punya dan niat ingin melatihnya terus, tapi sibuk, itu bukan termasuk berhenti. Karena dia disibukkan oleh uzur. Yang berhenti subuhan itu jual semua, itu jelas masuk itu. Sampai kuiper semua jual sudah senang. Ini masalah. Hati-hati. Jadi memanah ini seperti kelas ninja. You bisa masuk tapi sudah tidak boleh keluar mati. Dia seperti kelas ninja. Artinya apa? Belajar berarti terus, karena dia amal yang harus kontinu. Kalau ada sabda Nabi yang kaitan dengan berhenti memanah setelah mempelajarinya, ada ancaman, dan ancamannya besar-besar. Ada yang barang siapa yang berhenti memanah setelah mempelajarinya, maka faqad aswa Abul Qasim, dia telah mendurhakai Abul Qasim, maksudnya diri beliau sendiri. Dalam riwayat lain, faqad kafar, dia sudah kufur nikmat. Waduh, berat ini. Berarti kalau sudah belajar, jangan niat berhenti, apalagi sampai membenci sunnah ini, bahaya. Tapi kalau karena terhalangi uzur dan lain sebagainya, ya beda ya. Itu tidak dikatakan berhenti. Kalau mau awet kemana? Ini resep ya. Di rumah, terutama yang sudah berkeluarga, di rumah itu siapkan tempat latihan jarak dekat. Baru lomba sama istri, seru itu. Lomba 100.000 kalahkan gue. Tapi kalau dia sudah ada tanda-tanda emosi, mengalah saja. Ya. Buat dia meleset supaya dia senang. Orang itu kalau tidak bisa mengambil hati istrinya, dia tidak bisa mengambil hati orang lain. Yang paling berjasa saja tidak bisa kalau orang lain. Ngalah saja. Kalah saya ini buat kau. Besok itu juga. Dia juga kalau saya bisa kalahkan, jangan taruhan, keluarkan 100.000, 200, yang judi. Ini kasino ini tidak boleh. Cara lombanya itu nantang, bang, nasi bungkus, kau sarapan, kalahkan saya, ambil busur. Itu keren. Tapi kalau dia
Ya kalau berarti saya nggak sarapan ya sudah, ini nggak jadi, ini hadiah. Boleh. Dengan anak juga begitu. Jadi ayo kamu lawan ibu ya sama bapak lawan, terus mengalah, buat dia menang. Dia semangat itu. Wah, saya kalahkan bapak. Sekali-kali dia bisa merasa menang itu. Cuma di waktu itu saja. Itu keluarga kalau sudah beramai-ramai dengan sunnah itu ada waktunya. Ini terserah ya. Bisa asar itu asik, awet jadi. Sehebat-hebatnya kemana kalau nggak didukung istrinya, calon berhenti. Benar. Tapi kalau dia sudah rasa dan dia anggap itu positif, Masya Allah. Kalau kau beli busur mahal-mahal, kau sembunyikan di rumah teman. Saya tahu akalnya. Ya gitu. Kenapa harga busur bisa 7 juta, kau kasih saya cuma 500 ribu? Itu panjang masalah. Tapi kalau dia sudah tahu positifnya, tahu nilainya, tahu pahalanya, dan laki-laki itu kalau sibuk memanah, istrinya khusus. Alah paling dia kumpul teman-temannya itu, begitu deh. Paling dia kumpul sama teman-temannya itu lagi. Paling dia sedang memanah. Kalau belum memanah, kok dia curiga. Kemana? Dia telepon kemana? Di mana ini? Tapi kalau mana? Alah paling dia sendiri itu dia memanah seperti itu. Khusus sendiri. Karena positif. Dan laki-laki itu kalau dia menggeluti hal-hal yang kaitannya dengan ketangkasan, terutama sunnah, dia gagah. Paham itu? Gagah. Misalnya laki-laki itu senang memanah, berkuda, dia berenang. Di mata istri itu dia seutuhnya laki-laki. Betul ini. Tapi kalau dia itu suka main HP saja itu, dia nggak ada hobi ketangkasan sebagai laki-laki yang membawa sifat maskulin. Ini perempuan jadi bilang, ini kok kayak saya. Nggak bagus itu. Laki-laki kok hobi bunga, hemboni. Itu berubah jadi gagah cerita, jadi nggak bagus. Nggak terlalu gitu. Tapi perempuan pun, ini penting ini, yang aqua, yang perempuan juga begitu. Perempuan itu harus menjaga sifat femininnya, jaga. Kalau memanah yang biasa. Dia usah terlalu jadi atlet, serem. Ayo kita lomba pancur. Saya nggak tahu saya. Ada perempuan, misalnya andai kata ya, ini ada perempuan di Balukui, ya, bilang mau sama saya. Oke, mau. Terus gimana? Tunggu dia akan datang, nazar, ketemu dulu. Lalu dia datang naik kuda, dia pakai jilbab army, goreng. Mau pedang, saya pamit, saya tidak berani. Karena perempuan itu indah kalau dia masih membawa sifat feminin. Ya, bukannya memanah tidak boleh, tapi ada porsinya. Kalau porsinya laki-laki memanah, apa porsinya? Tergantung tujuannya. Tujuannya apa? Membela agama dan bangsa. Itu porsi laki-laki. Kenapa memanah? Untuk bela agama saya dan bangsa saya. Tapi kalau perempuan tidak bisa. Untuk apa kau memanah? Untuk menjaga kehormatan saya. Nah, untuk bela dirinya. Suaminya pergi, dia kok ahli memanah? Tidak ada maling boleh masuk. Baru mengintip saja anak panah sudah di jendela. Gak berani tuh. Jadi beda orientasi laki-laki memanah dengan wanita berbeda, maka porsinya pun beda. Dia perempuan itu memanah itu untuk menjaga kehormatannya dan untuk sehat gitu ya. Dia sehat, dia berkeringat, dia sehat. Kalau laki-laki dia lebih dari wallahu banyak sekali. Tip motivasi agar istiqomah dalam sunnah memanah. Saat memanah hadirkan fadilah. Saat memanah hadirkan fadilah. Fadilahnya untuk baca sendiri di buku-buku manah itu banyak.
lomba panahan mengadu laki-laki dan wanita. Kalau itu suami istri dan di ruang tertutup silakan. Ya. Lomba memanah mengadu laki-laki dan wanita. Terus apa ini? Ini dokter kayaknya punya tulisan. Wanita mengalahkan laki-laki dalam lomba, hukumnya bagaimana? Jangan tanya hukum. Kalau kau tahu hukum lalu dilanggar, berat. Jangan tanya hukum. Kalau saya jawab hukumnya jujur, selesai. Nah, selesai. Berarti dua saja pilihan. Kau berhenti kalau tidak melanggar. Tanya itu bagaimana cara yang tepat. Kalau ada perlombaan itu pilah. Ini perlombaan putri, ini perlombaan putra. SEA Games saja itu ada para kandidat peserta SEA Games putri, ada putra. Tinju saja yang ekstrim itu ya ada yang UFC, ya. UFC itu ada putri, coba adu putra sama putri. Beda cerita jadinya. Jangan buat panahan ini jadi biro jodoh. Biro jodoh. Jadi nanti kalau yang putri terlihat hebat, dia kucingkan kita. Karena terjemahnya menang itu mari rebutkan saya. Begitu maksudnya. Walaupun tidak diucap, hati-hati. Maka dipilah perempuan sesama perempuannya. Kalau dia menang, membangkitkan semangat kaum akhwat. Laki-laki kalau diadu, lalu nanti di perhitungan terakhir ada kalah menang. Oke, kalau laki menang sudah selesai ya. Alhamdulillah itu yang kita. Kalau perempuannya yang menang, itu menampar seluruh kehormatan laki-laki di dunia ini. Bahaya. Kalau hukum maka saya alihkan jangan banyak hukum. Karena kalau perlombaan untuk kaum wanita itu disyaratkan tidak ada hadiah. Adanya hadiah untuk sang juara itu hanya untuk kaum laki-laki. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi pernah berlomba dengan istrinya Sayyidatuna Aisyah, lomba lari dan tidak ada hadiah. Ya artinya menang begitu saja. Nah untuk diakan jangan sematkan hadiah untuk peserta putri, tapi dia sebagai apa? Sebagai hadiah pribadi. Dia menang, terus kamu sebagai pemenang ini di luar apa? Di luar akad. Jadi hadiah itu kalau dalam lomba-lomba akad. Jadi diumumkan siapa di antara kalian yang menang maka akan dapat ini, itu akad. Dan harus sesuai dengan berapa yang dijanjikan. Tapi kalau ayo lomba, udah lomba saja, dadakan. Nanti yang menang panggil karena kamu menang ini, nggak apa-apa. Tapi kalau dilombakan, bahaya. Kalau diakad, nanti ada unsur ketagihan. Kalau perempuan itu ketagihan lomba, dia sering ini lomba terus itu. Adrenalin naik itu, dia keliaran sampai kemana-mana. Lalu suaminya pulang, mana dia lomba sana itu. Istri itu harus standby terus untuk suaminya, ada di rumah. Itu yang enak. Karena kalau hajat laki-laki itu tidak tertunaikan urusannya, dia jadi gila. Maka istri harus ada terus. Jangan dia keluyuran itu. Maka Nabi mengatakan jihadukunna fi buyutikunna. Jihadnya wanita itu di dalam rumah. Kalaupun lomba ya antar kampung atau sesama akhwat itu lebih baik. Tapi kalau sudah nanti kalau laki-laki keliling saja memang bagusnya kekeliaran, ya memang kodratnya kalau bagaimana hukum lagi? Bagaimana hukum melihat akhwat memanah baik dalam latihan atau lomba? Ya. Gini, jangan ngomong hukum ya. Mau gak orang yang kita cintai diledekin orang?
nggak mau kan, ya begitu. Orang lain juga nggak mau dilihatin mahramnya, sudah gitu aja. Hah? Cinta itu kalau sungguhan, itu rasanya cuma mata saya yang boleh lihat, nggak boleh mata orang lain. Namanya cuma namanya saya saja yang boleh sebut, yang lain yang sebut namanya. Ini diumumkan, Fulana Sri, aduh kan? Itu konsekuensi cinta. Cinta itu membuat orang bakhil. Makanya cinta dunia buat orang pelit, nggak mau bayar zakat, nggak mau sedekah. Kenapa? Cinta dunia masuk. Karena kalau cinta, konsekuensinya pelit, nggak mau berbagi. Orang kalau cinta istrinya, dia nggak mau berbagi, ya kita nikmati bersama. Masa begitu? Nggak bisa. Jadi nggak usah ngomong hukum, pakai apa? Pakai nurani saja, pakai akal sehat. Ya. Sudah. Kalau kita itu tidak mau kekasih kita dilihat, dinikmati oleh orang, menjadi objek khayalannya, dihayal-hayal. Ya begitu juga kita, jangan seperti itu saja. Nggak perlu dalil kalau begitu. Nggak perlu dalil. Nah kalau pemanah, makanya untuk menghindari ikhtilat, campur laki-laki dan perempuan, atau melepaskan pandangan, bahkan akhirnya jadi ajang cinta-cintaan itu. Saya pernah itu di Jawa Barat itu ada satu klub, itu dia kawin sesama ini, ada klub dia, ini jadi biru jodoh dia. Nah, ini pelatih kawin sama ini, yang ini asisten ini kayak jadi yang tahu. Jangan kotori sunnah yang suci dengan syahwat kita. Terlalu suci panahan itu untuk kita kotori, terlalu suci. Nafsu silakan, tapi jangan bawa sunnah. Nyolong silakan, tapi di masjid. Siap-siap aja ditangkap gitu aja kan. Jadi berdosa di tempat umum itu masih dosanya umum, tapi kalau berdosa di tempat yang suci itu berlipat ganda dosanya. Kau mau syahwat aja dengan HP itu sudah jelek, tapi jangan bawa sunnah. Jangan dicampur. Katakan yang hak itu hak, batil itu batil. Walaupun yang batil itu pelakunya masih kita, katakan salah. Itu namanya jiwa warrior, ya, kesatria dia. Saya punya kawan, dia seorang sensei Aikido. Dia apa? Bela diri Aikido. Dia punya kawan itu, dia seorang ninja. Nggak pernah lihat perempuan. Jadi kalau ada perempuan, dia bilang, kamu jangan di belakang saya, jangan di depan. Ninja. Ditanya sama dia, kenapa kamu memperlakukan perempuan begitu? Kami para ninja melihat wanita yang bukan hak kami itu melanggar jiwa kesatria kami sebagai ninja. Itu loh agamanya Shinto. Apalagi kita. Harusnya kita juga lebih dari itu. Jangan kita menyolong kehormatan orang dengan melihat hak orang. Itu hak itu punya suami. Itu biarkan. Kalaupun memang harus interaksi dan melihat itu kalau ada hajat. Kalau nggak ada hajat, jadi nggak mau lah. Sebagaimana kita punya putri kesayangan, kalau dilihatin orang itu mau nggak? Enggak, sama. Enggak, gitu aja. Sama. Sebelum kita mencubit orang lain, cubit diri kita sendiri. Jangan tanya hukum. Apa lagi? Mungkinkah seorang pemanah yang ikut lomba panahan kemudian mengalami apa ini? Keren, gemeter aja keren loh. Saya tidak tahu, saya tidak bisa bahasa Inggris. I love you bisa. Keren, mau itu bahasa Inggris. Saya bahasa Arab bisa. Kalau bahasa Inggris, bahasa Paluku belum. Sulit ya bahasa Paluku. Mengalami gemetar karena niat yang salah.
Kebanyakan pemanah ketika lomba dan latihan hasilnya berbeda. Nah, nilai saat lomba hancur enggak, itu demam panggung gitu doang. Jadi gemetar itu bukan karena ada niat salah, enggak ya. Saya pertama kali umur berapa ya? SMP saya sudah menggantikan abah saya ceramah gitu, diundang gitu sejak SMP. Awal saya pegang mic ngomong depan orang itu gemetar, keriting suara saya. Memang begitu. Jadi memanah itu sendiri saat dilihat orang itu berbeda. Apalagi kalau yang lihat itu lawan jenis lebih berbeda lagi. Itu bukan hanya bergetar tangan, sak kepala, dada semua, meriang semua. Ya, saya pernah itu sedang latihan sendiri. Saya latihan sendiri di lapangan. Saya tunggu waktu, tidak ada saya latihan. Tiba-tiba ada perempuan boncengan. Dia teriak, "Beb, panas saya." Jatuh saya langsung. Tidak ada tenaga, saya langsung saya berhenti aja. Pulang saya. Itu sihir luar biasa kawan perempuan itu. Saya tahu dia guyon, tapi penyihir itu. Dia selalu lumpuh gitu. Gak ada tenaga lagi untuk narik. Dan itu tidak bisa dibuat-buat, asli. Nah, jadi memang bukan karena faktor apa, enggak. Memang kayak beginilah. Kayak kalau tidak percaya, tanya imam. Kita imam, makmum 1 dengan makmum di belakang 10, 1000 beda rasanya. Betul tak? Saya pernah di Madinah. Di Madinah Masjid Nabawi, saya masbuk maghrib. Masjid Nabawi masbuk. Wah, masbuk saya tepuk paling belakang. Tak, masbuk 3 rakaat. Jadi kan ulangnya 3 juga. Yang penting saya sholat jamaah. Setelah saya Bismillahirrahmanirrahim, pas saya ruku di belakang itu ternyata awalnya tepuk 1. Biasa saya baca di Masjid Nabawi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Saya rasa tepuk 1. Rakaat kedua pas saya ruku panjang sampai belakang, Allahu Akbar, keriting suara. Alhamdulillah. Masjid Nabawi. Saya salam lihat ke belakang panjang. Jadi saya pernah jadi imam Masjid Nabawi. Artinya memang kondisi begitu, manusia itu kalau menjadi sorotan mata orang banyak, dia terjadi keguncangan jiwa. Itulah namanya pengaruh ain. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, al-ainul haq, pandangan mata manusia akan berdampak pada jiwa seseorang itu benar adanya. Apa sudah ini? Baroko. Afwan Ustaz, apakah orang yang rajin maksiat tapi rajin juga ibadah? Apakah orang rajin ini diulang-ulang? Terus apakah gitu. Orang yang rutin ibadah juga rutin maksiatnya, apakah ibadahnya itu diterima? Ya, diterima. Jadi kalau orang itu begini loh, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kalau kita buka kitab tafsir, apa maksud hasanat itu? Hasanat itu maksudnya sholat. Ada yang menafsirkan umum, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak berbuat buruk menggugurkan keburukannya itu sendiri. Jadi tetap diterima. Misalnya nih, habis bentak orang, astagfirullahaladzim, saya tadi bentak dia ya. Habis itu dia senyum ke orang, niat untuk menambah yang tadi, enggak apa-apa, gugur. Jadi kebaikan yang dilakukan setelah maksiat, di samping dia berdiri sendiri sebagai kebaikan, sekaligus sebagai kafaroh keburukan yang tadi. Nah,
gitu ya. Begitu. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitabnya Tanbihul Mughtarin namanya, beliau menceritakan bahwa setiap manusia di sisi kanan dan kirinya ada malaikat penjaga, namanya Raqib dan Atid. Raqib dan Atid ini ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu Amir, yang sebelah kiri Makmur. Jadi kalau yang kiri mau mencatat dosa, berarti kan dia harus izin kepada yang kanan. Maka kalau ada orang yang maksiat, dia maksiat. Maka yang sebelah kiri nanti bilang, malaikat yang sebelah kiri, Amir, dia tanya yang sebelah kanan, Amir, dia maksiat ini, saya catat ya sebagai dosa. Nanti yang sebelah kanan akan bilang, jangan catat dulu sampai dia melakukan sholat. Sampai dia melakukan sholat. Kalau dia sudah melakukan sholat, nanti yang kiri tanya lagi, ini sudah melakukan sholat, dosa yang tadi saya catat ya. Tunggu sampai dia melakukan satu kebaikan. Kalau dia melakukan satu kebaikan, tanya lagi ke yang kiri, ini sudah melakukan satu kebaikan, gimana saya catat? Maka malaikat sebelah kanan akan menjawab, karena dia sudah melakukan satu kebaikan, maka ini jatah yang mencatat saya. Karena ini tugas saya, dan umatnya Nabi Muhammad itu kalau berbuat satu kebaikan dilipat menjadi asyru amsalihah. Bi asyri amsalihah, 10 kali lipat. 10 kali lipat. Berarti satu kebaikan tadi saya akan catat 10 ini. Bagaimana kalau saya catat cuma 5 sebagai gantinya, kau jangan catat dosa yang tadi. Sepakat? Sepakat. Nah, begitu. Jadi kalau habis melakukan dosa, jangan tinggalkan sholat fardu dan banyak melakukan kebaikan. Nanti dicatat 10, 5 yang dicatat, 5 sebagai nambal dosa tadi. Jadi tidak terus dosa, jadi amal baik tidak diterima, tidak diterima. Allah Allah. Bagaimana sunnah memanah merepresentasikan keseimbangan antara ketundukan sebetulnya ini jelas. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, memanahlah kalian, fa inna fiha jalada. Di dalam memanah itu terdapat upaya membentuk mental kuat. Ya. Jadi orang yang memanah itu mentalnya kuat. Kemudian memanah itu mendapatkan doanya malaikat. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memanah lalu tembakannya mengenai sasaran, maka dia akan mendapatkan ampunan. Barang siapa yang memanah lalu tembakannya meleset, maka tastagfiruhul malaikat, malaikat akan mendoakan ampunan untuk dia. Jadi memanah itu kena tidak kena, ya tetap saja baik. Kalau kena, dia dapat ampunan. Kalau meleset, didoakan ampunan oleh malaikat. Kalau malaikat yang doakan makbul. Artinya di dalam memanah itu ada sisi membentuk spiritual, mentality, hubungan dengan Allah. Dan bahkan memanah itu oleh para ulama bagian dari sholat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sulaiman Ar-Rawi, beliau mengatakan, suatu hari Rasulullah SAW melewati sekelompok sahabatnya yang sedang main pedang, latihan pedang. Maka Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum, kata Nabi. Mereka jawab, Waalaikumsalam. Ketika Nabi melewati sekelompok sahabat yang sedang latihan memanah, Nabi tidak mengucapkan salam. Nabi diam. Maka ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kelompok sahabat yang berlatih pedang engkau mengucapkan salam, namun yang memanah tidak? Maka Nabi mengatakan, hum fis sholat, mereka sedang sholat. Orang kalau sedang sholat jangan disalam. Jadi orang yang sedang memanah itu dihitung sedang sholat. Ketika dia fokus dengan target, itu melatih kekhusyukannya untuk sholat. Makanya guru saya itu kalau mau sholat
itu memanah dulu supaya fokus, mengambil fokusnya itu ketika sholat, ini khusus sholat dan lain-lain sebagainya. Banyak itu baca aja di buku saya ya. Betul. Apa judul buku saya? Teknik memanah dalam Islam. Ada 2 ayat, teknik memanah dalam Islam dengan pusaka ilmu memanah dalam Islam. Baca itu saja, itu banyak yang kaitan dengan spiritual, mentality. Kalau kita mana, nah ada yang saya tidak singgung ada, yaitu mengenai kesehatan. Dan ada lagi yang unik itu. Yang unik itu dia obat semua penyakit. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Itu Masya Allah aja. Saya kemarin pulang dari Malaysia. Ada satu pemanah, dia polaris dia kena amnesia, hilang blank, hilang. Wah, gimana bawa ke rumah sakit, tidak tahu ini amnesia, hilang ingatan. Akhirnya dipegangkan busur, tembak, terus ketika dia fokus, balik ingatan. Ada anak autis, itu bisa sembuh karena mana? Saya pernah lihat ini nyata. Ada orang dari Sabah, Malaysia, 2 adik kakak, dia veteran tentara. Dia rencana mau ngambil kelas pewaris itu. Satu stroke, kakaknya stroke. Waduh, akhirnya adiknya sendiri datang. Dia cerita, kakak saya stroke, tak bisa datang. Dia belajar, setelah belajar, dia pulang, dia latih itu. Kakaknya yang stroke itu, saya sudah pulang ini, dia latih. Ini tidak dia bergerak, dia ikat itu tangan kakaknya, dia tembak pelan-pelan dari yang ringan dulu naik. Setelah berapa bulan saya berangkat ke Kuala Lumpur, terbang dia dari Sabah, dia bawa kakaknya, lihat, ini tidak bisa bergerak, tapi karena berkah sunnah saya latih dia dengan teknik yang diajarkan para imam itu. Ini sekarang dia jalan, saya melunggu, ya Allah, baru kali ini saya melihat ada orang stroke sembuh, baru itu. Saya punya teman di mana? Di Tangerang. Itu oleh dokter anaknya divonis 3 bulan lagi meninggal karena paru-parunya berlubang. Dia bawa ke dokter, ini sudah lama, 3 bulan selesai. Waduh, akhirnya dia menyerah. Saya punya kawan itu, dia pewaris, Ustaz Herman. Ustaz, ini anak saya, tolong kau terapi ya, diajarin kemana. Itu dia tarik 2 bulan, besok gemetar, tapi terus besok sampai dia bisa narik sehari itu 100 tembakan setiap hari. Setelah lama 3 bulan lewat berapa bulan, akhirnya dia bawa lagi anaknya ini ke dokternya. Pak dokter, katanya 3 bulan ini masih hidup ini, sehat. Dicek, ternyata lubang yang ada di paru tertutup. Terus dokternya bilang, ini di luar ilmu saya. Ini di terapi siapa ini? Ustaz, pemanah, katanya. Polos ibu ini polos sekali. Dia mana? Iya. Ada nomornya teleponnya. Jadi dokter spesialis paru minta nomor telepon. Dia telepon kawan saya, dia ketemu. Tunjukkan saya gerakan mana, saya ingin tahu. Dia teman saya itu nembak, dia pelajari. Oh, ini membuka sirkulasi darah. Akhirnya penyembuhannya itu fokus ke daerah dada. Itu dokter tahu. Ini andai kata saya, itu kan setelah saya nulis buku, andai kata cerita ini masuk, saya masukkan cerita ini dalam buku saya. Terlambat. Nanti dibuat buku baru, itu nikah. Jadi dia bisa menyembuhkan penyakit. Sehat orang mana? Wallahu a'lam. Aduh capek. Satu lagi ya. Itu. Nyusul WA. Bagaimana cara melatih diri agar selalu berprasangka baik? Tidak bisa. Tidak bisa. Bersangka baik itu hanya cipratan dari hati yang baik. Ibarat ini saya isi air, kalau saya tepuk, cipratan berasal dari mana? Ya dari dalam, tidak mungkin dari luar.
Hati itu kalau isinya kotor, dia akan mengeluarkan prasangka yang buruk, otomatis. Tapi kalau dia bersih, dia nggak bisa sangka buruk. Makanya anak kecil, anak masih belum balik, itu dia suka baik itu. Ada maling lompat pagar, Pak, mau ngapain? Nggak ada pikiran yang nyolong, karena nggak ada di hatinya bersih. Kita kalau melihat ada orang mestinya sholat duha paling nggak ada duit. Astagfirullah. Orang sholat kita suzon, biasanya dia nggak sholat duha, kayaknya nggak ada uang itu. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu. Jadi bisa dipastikan setiap ada sangkaan buruk yang keluar di hati, itu sebenarnya refleks dari isi hati, itulah yang kita punya. Jadi apa yang kita sangkakan buruk, sebenarnya buruk itu milik kita. Misalnya itu kata Syekh Abdul Awsarani. Tapi secara syariatnya, kalau bersihkan sangkaan buruk itu datang, syariatnya tepis, enggak. Itu syariatnya. Tapi kalau pertanyaannya tidak dihubungkan dengan syariat, hakikatnya, kalau hakikat, sangka buruk itu tidak bisa diupayakan, tidak bisa, karena dia refleksi dari kondisi hati. Seakan-akan orang bersangka buruk itu bilang begini, saya dulu kalau melakukan itu seperti itu, begitu. Ini kalau ada orang, Allah paling dia itu, sebenarnya dulu saya kalau begitu, ya gayanya begitu, gitu. Dia mencerminkan dirinya. Coba lihat, ada perempuannya, ada kos-kosan, ada hotel, keluar laki-laki perempuan, ya. Perempuannya itu rambutnya acak-acakan, dia benahi kancing bajunya, terus yang laki-laki dia benahi celananya. Kira-kira yang sudah balik pikirannya apa? Wah, mesti, ya. Coba anak kecil, bersih dia belum balik, nggak ada itu pikiran itu dalam, nggak ada dia. Gitu doang itu. Nah ada orang itu yang hatinya itu kayak bayi, nggak ada hasad, nggak ada benci, nggak ada bersih. Melihat orang itu hanya sisi baiknya aja. Ada itu orang yang gitu, ada. Bener saya pernah ketemu. Nggak bisa melihat sisi buruk itu, nggak bisa, karena dia nggak terkoneksi ke sana. Ada bangkai anjing dilewati oleh Nabi Isa dengan murid-muridnya kaum Hawariyun. Ketika melewati, Nabi Isa melewati dengan murid-murid bilang begini, sudah anjing bangkai lagi. Artinya walaupun dia nggak bangkai, dia sudah najis, ditambah bangkai lagi. Nabi Isa beda, putih sekali giginya. Walaupun itu bangkai, tetap yang terlihat itu sisi baiknya. Itu anjing putih giginya. Karena memang hati Nabi bersih. Jadi orang itu kalau hatinya bersih, yang dia lihat itu sudut pandang baiknya orang saja. Baik, ya? Untuk melihat buruk itu nggak terkoneksi, nggak ada koneksi itu. Maka hampir bisa dikatakan husnuzon itu nggak bisa diikhtiar. Dia refleksi dari kondisi hati. Apa yang paling sering disuzoni berarti penyakit itu sedang diderita. Wallahu a'lam. Boleh untuk menutup mohon doa bersama untuk kebaikan Maluku, Raya dan bangsa ini. Ya gini aja, saya berdoa kepada Allah, semoga di antara yang hadir ini jika ada yang soleh, solehah, yang amalnya hari ini diangkat ke langit, yang mereka ini orang-orang yang dapat kedudukan di sisi Allah, saya minta kepada Allah atas nama mereka. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad.
اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد اللهم تب على أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi nasihat-nasihat yang dari Guru